Jadi sekarang e-cigarette itu ada banyak sekali jenisnya, termasuk vape salah satunya. Dan kalau ada yang bilang vape ini atau e-cigarette ini lebih aman dibandingkan dengan rokok, itu sebenarnya mitos ya. Jadi saat ini kita meyakini bahwa keduanya ini sama-sama berbahayanya. Kalau kita ngomong gambaran artinya foto ronsen atau radiologis ya, itu ya kalau sedang tidak ada apa-apa, ya tentu akan normal. Kalau ada sesuatu yang sampai tertimbul di foto ronsen ya, kita foto toraks, itu sudah parah. Gitu, Dok. Walaupun nih dok, kan sekarang banyak banget ya dok, macam-macam rokok elektrik tersebut. Ada yang dibilang katanya nggak pakai nikotin gitu, tapi ternyata ada rasanya. Betul. Itu juga berarti sama membahayakannya juga ya dok ya. Jadi ini yang mungkin agak paradoks ya. Jangan kira karena rasanya menyenangkan, menarik, itu malah tidak berbahaya. Betul. Justru itu salah satu sumber potensi bahayanya, Dok. Ya. Jadi ada bilang, oh kan rasanya bubble gum, tidak pahit, manis. Jadi persepsinya itu seakan tidak berbahaya. Padahal itu justru salah satu potensi bahayanya. Halo Sobat Brawijaya, kembali lagi di Hey Dok Podcast Brawijaya dengan saya Dr. Novi sebagai host podcast hari ini. Di mana hari ini kita akan membahas terkait topik yang sedang happening nih di lingkungan remaja, apalagi di lingkungan kita sekitar, yaitu tentang kesehatan paru, di mana kita akan membahas terkait vape. Nah, kebetulan saya di sini tidak sendiri, di mana saya juga bersama dengan ahlinya, yaitu Dr. Ibrahim, spesialis paru. Halo dokter, apa kabar dok? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Alhamdulillah. Ya, oke nih dok nih. Gimana kita mau ngebahas nih ya dok terkait vape atau biasa mungkin disebut dengan rokok elektrik gitu dok. Yang mana mungkin orang-orang ini pada merasa gitu dok bahwa vape ini tuh sebenarnya lebih aman kayak gitu dok. Nah itu sebenarnya betul atau enggak sih dok? Nah, jadi kita bahas tentang e-cigarette ya. Jadi orang nyebutnya vape. Tapi sebenarnya kalau kita bilang vape itu dok, itu payung besar adalah electronic cigarettes atau rokok elektronik sebenarnya. Dan itu macamnya ada banyak ya. Mulai dari yang bentuknya pen ya, ada lagi yang bentuknya seperti pots gitu ya. Ada yang bisa refill, ada yang bisa harus ada yang sekali pakai, ada yang diisi pakai cairan liquid, ada yang pakai tembakonya asli gitu ya. Jadi sekarang e-cigarette itu ada banyak sekali jenisnya, termasuk vape salah satunya. Dan kalau ada yang bilang vape ini atau e-cigarette ini lebih aman dibandingkan dengan rokok, itu sebenarnya mitos ya. Jadi saat ini kita meyakini bahwa keduanya ini sama-sama berbahayanya. Meskipun bahayanya dari segi yang berbeda ya. Jadi kalau ada yang bilang ini lebih aman tuh hoax ya. Jadi bahkan ini sama-sama bahayanya, meskipun bahayanya berbeda. Ini kita akan bahas lebih lanjut. Oke, berarti sama-sama bahaya gitu ya dok ya. Oke, kalau tadi kan kita sempat menyinggung ada yang terkait vape gitu dok, atau mungkin orang-orang tuh ngelihatnya tuh kayak uap yang dipanaskan lalu dicairkan seperti itu. Nah itu sendiri tuh sebenarnya isi kandungannya itu tuh seperti apa gitu? Nah baik, jadi kalau gini, jadi kalau secara sederhana ya, jadi kalau pembagian secara sih tidak ada ya, karena setiap produsen memiliki inovasi masing-masing. Betul. Ya. Tapi kalau kita bagi secara garis besar, itu ada yang menggunakan cairan liquid ya, cairan yang diisi dengan nikotin ya. Ada lagi yang menggunakan tembakau asli yang dipanaskan, tapi tidak dibakar. Itu memang diklaimnya itu lebih aman lah, tidak ada tarnya. Ya tapi sebenarnya berbahayanya. Dan vape ini ternyata mengandung satu yang pasti mengandung nikotin, ya. Jadi nikotin ini adalah zat yang menyebabkan rasa ketagihan atau adiktif, ya. Dan ternyata ini tidak hanya menyebabkan rasa ketagihan, tapi juga berhubungan dengan peningkatan tekanan darah, peningkatan denyut jantung, ya. Dan bahkan rasa adiksi ini pun juga akan menimbulkan rasa cemas, gitu ya. Jika tidak dikonsumsi terus-menerus. Dan orang yang adiksi terhadap nikotin ini akan membutuhkan kadar nikotin yang lebih tinggi dan tinggi sehingga tidak akan ada rasa habisnya. Mirip sekali dengan rokok. Ya. Dan kalau ada yang bilang vape itu hanya mengandung nikotin sehingga lebih aman, itu tidak benar ya. Karena sekarang kita tahu bahwa di dalam asap yang dikeluarkan oleh vape itu tidak hanya ada nikotin dong. Tapi kita juga mulai menemukan ada trace atau ada kandungan logam beratnya.
ada nikel, ada kadmium, dan bahkan ada arsenik ya, itu maka ada timbal ya yang bisa menyebabkan bahaya untuk paru. Dan kita belum lagi ngomong tentang flavoringnya, tentang rasa-rasanya ya. Kita harus tahu bahwa rasa-rasanya bukan rasa-rasa dari bahan alami ya, tapi semua adalah rasa-rasa sintetik ya. Dan ternyata masing-masing rasa ini itu diproduksi, dihasilkan oleh zat-zat kimia gitu ya. Dan ada beberapa bahan kimia yang jika dipanaskan itu membentuk senyawa-senyawa yang berbahaya. Misalnya ada formaldehid ya, ada logam berat ya, ada lagi vitamin A itu semuanya akan bisa menimbulkan kerusakan pada paru. Ya, jadi meskipun memang ada beberapa komponen rokok konvensional yang tidak ada pada vape ya, tapi ternyata vape ini memiliki kandungan berbahaya sendiri. Yang meskipun berbeda dengan rokok konvensional tapi sama-sama berbahayanya. Berarti sama-sama ada zat berbahayanya. Betul, ya dok ya. Dan kalau zat berbahaya itu sendiri gitu dok, tadi kan ada formaldehid seperti itu ya dok ya. Zat-zat tersebut jika masuk gitu dok ke dalam paru kita, apalagi kan itu diuap gitu ya dok ya. Itu dampaknya tuh akan seperti apa dok kalau misalnya dari jangka pendeknya begitu dok? Nah kalau jangka pendeknya jelas ya, sesuatu yang dia volatil ya, artinya mudah menguap, kemudian apalagi kalau dia panas ya. Belum lagi kalau elektroniknya kurang bagus sehingga kepanasan, secara jangka pendek pasti akan menimbulkan reaksi radang pada saluran nafas gitu ya. Ada yang menjadi bronkitis, ada yang menjadi iritasi ya, bisa ada rasa nyeri, rasa sakit saat bernafas, bahkan saat nafas, yaitu dampak jangka pendeknya gitu ya. Nah, itu yang jelas ada dan sudah terjadi gitu ya. Misalnya pada pasien-pasien yang memang memiliki bawaan asma misalnya. Yang dia selama ini asma tidak apa-apa terkontrol dengan baik ya, gitu. Tapi tiba-tiba begitu dia vape atau menghipnotis vape dari orang lain, itu menjadi iritasi terpicu asmanya. Artinya ini asap tidak benar-benar aman ya, artinya ada sifatnya iritatif gitu ya. Itu kita baru ngomong jangka pendek dok. Nah, habis jangka pendek pasti jangka panjang dong. Jangka panjangnya, nah itu dia dok. Vape ini itu produk yang usianya tuh baru 20 sampai 25 tahun ya, artinya bahkan penggunaan luasnya baru sekitar satu dekade ya. Waktu saya 2011 dulu masuk ke dokteran tuh belum ada orang nge-vape gitu ya, masih dikit lah ya. Masih sedikit dulu. Ada tapi masih sedikit ya. Sekarang tiba-tiba hampir semua remaja, orang dewasa muda nge-vape semua gitu ya. Nah, berbeda dengan rokok konvensional. Rokok ini ngetrennya tahun 1800 ya. Dan bertahun-tahun dikira tidak berbahaya rokok zaman dulu ya. Bahkan ada yang ngasih rokok sebagai obat zaman dulu nih ya. Baru tahun 1926, 1964, 26 sekitar 19 itu muncul laporan bahwa ternyata rokok ini menyebabkan berbagai macam penyakit termasuk kanker paru ya. Dan ini pola ini mulai kelihatan pada vape ya. Jadi meskipun di awal kita kira vape ini adalah produk yang dikira lebih aman, ternyata makin ke sini itu makin banyak ketahuan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan vape. Karena vape itu sendiri. Vape ya, ada EVALI, ada popcorn lung disease, ada bronchospasm, dan banyak sekali penyakit yang ini baru 20 tahun loh. Betul. Gitu, ya. Apakah kita perlu nunggu 1 abad nih sampai kita menyatakan vape itu berbahaya seperti rokok zaman dulu? Jadi sekarang ini udah mulai bermunculan. Betul. Padahal pada vape ini baru gitu ya dok ya. Baik, lalu dok berarti tadi dokter sempat menyinggung nih dok terkait asma gitu ya dok ya. Nah pada orang yang vape itu sendiri tuh sebenarnya bisa memicu timbulnya asma dan memperberat penyakit paru yang dia punya itu ataukah vape itu sendiri yang ngebuat kondisi penyakit tersebut? Gitu. Jawabannya bisa dua-duanya. Oh bisa ya. dua-duanya. Jadi gini, jadi memang vape itu karena produknya baru ya, yang pasti kita tahu itu ada berbagai macam zat di situ ya. Betul. Termasuk kita bilang satu kategori zat yang kita bilang volatile compound ya. Jadi artinya zat-zat apapun yang dia menguap gitu ya. Nah, dan juga ada beberapa zat yang bersifat iritatif ya. Nah, zat-zat yang bersifat iritatif ini pada dasarnya dia akan menyebabkan peradangan pada saluran nafas ya, dari yang besar hingga yang kecil gitu ya. Nah, kalau peradangan ini terjadi
terus-menerus itu lama-lama akan menimbulkan kerusakan yang irreversibel pada paru. Pada paru-parunya. Nah, jadi kalau paru itu ya saluran nafas itu kita bisa bagi menjadi yang saluran yang besar dan yang kecil. Ya. Jadi dari besar bercabang-cabang sampai yang sedang hingga yang kecil di ujung-ujung paru ini. Gitu ya. Nah, kalau penyakit seperti asma atau PPOK, penyakit paru kronik itu akibat gangguan pada saluran nafas yang kecil. Ya. Jadi di ronsen itu normal biasanya, ya normal. Tapi begitu dites fungsi parunya itu ada hambatan pada aliran udara keluar masuk di parunya itu akibat gangguan di saluran nafas yang kecil. Gitu. Nah, ternyata volatile compound ini dia bisa mengganggu saluran nafas yang kecil. Gitu. Nah, kita baru 20 tahun nih, ya. Tapi secara teori kalau ada radang pada saluran nafas yang kecil berlangsung puluhan tahun itu akan menyebabkan PPOK, penyakit paru obstruktif di kemudian hari. Nah, sekarang ini bukan berarti tidak ada, tapi belum ada, ya. Masih berjalan ya, Dok. Berjalan, tapi bukti-bukti ada kerusakan DNA pada epitelium lapis saluran nafas, ada penurunan fungsi paru itu sudah terjadi, ya. Jadi kalau diteruskan sampai 40 tahun lagi, ya kemungkinan besar itu akan terjadi seperti itu. Satu itu dari vape menyebabkan gangguan paru. Nah, pada pasien yang sudah punya asma pun, ya, mau yang asma yang ringan apapun, kalau sampai terjadi ada suatu apapun yang bisa menyebabkan radang pada paru, itu bisa menyebabkan kambuhan eksacerbasi dari asma. Dari asma itu sendiri, berarti bisa memicu dan bisa menimbulkan ya Dok ya penyakit lainnya. Baik Dok, lalu Dok, untuk saat ini kan banyak sekali ya Dok ya penggunaan vape ini pada remaja. Nah, apalagi yang pada umur mungkin usia 20 tahunan seperti itu Dok. Nah, itu sendiri gambarannya itu seperti apa sih Dok di usia 20-an seperti itu Dok? Kalau kita ngomong gambaran artinya foto ronsen atau radiologis ya, itu ya kalau sedang tidak ada apa-apa, ya tentu akan normal, ya. Karena kalau ada sesuatu yang mengganggu paru, gitu ya, itu pasti sudah parah. Kalau ada sesuatu yang sampai tertimbul di foto ronsen ya, kita pneumothorax itu sudah parah, gitu dok ya. Jadi kalau gambarannya di foto ronsen biasanya itu akan normal, ya. Tapi begitu kita cek gejalanya, biasanya bisa ada yang batuk-batuk, ada yang sesak napas, ya. Ada yang mungkin tidak sesak napas, tapi terasa stamina-nya berkurang. Biasanya bisa jalan, bisa lari 5 km, tapi ini kalau sejak dia nge-vape 4 kilo jadi udah capek gitu ya. Kalau orang pelari mungkin pace-nya pace-nya jadi lambat, lebih lambat gitu ya. Itu kalau yang kita lihat dari gejala. Kalau dilakukan uji spirometri juga biasa ada penurunan fungsi paru. Biasanya alirannya itu akan menurun gitu ya. Dan ada juga yang sampai terjadi nih, kita bilang e-cigarettes and vaping associated lung injury. Itu parunya seperti orang yang radang berat, kayak COVID zaman dulu, jadi putih semua gitu. Itu evalik ya. Ada lagi yang terkena popcorn lung disease, jadi parunya itu menjadi seperti, jadi ada popcorn lung disease itu adalah penyakit pada zaman dulu pada petugas yang bekerja di pabrik mentega gitu ya, atau pabrik popcorn gitu. Karena dia menghirup semacam senyawa namanya diasetil yang timbul akibat pemanasan butter mentega ya. Dan ternyata pada banyak flavoring vape ya itu menggunakan komponen ini diasetil untuk membuat rasanya menjadi lebih creamy gitu. Kayak ada karamelnya, ada menteganya. Ternyata itu terkait dengan banyak sekali kasus popcorn lung disease gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai ada gambaran sampai ada ya. Kalau udah ada baru itu sudah parah dan tidak bisa disembuhkan. Betul, baik. Berarti gambarannya itu sendiri sebenarnya banyak ya dok ya, nggak cuma dari ronsen gitu ya. Dan tadi kan menyinggung flavornya gitu. Berarti walaupun nih dok kan sekarang banyak banget ya dok macam-macam rokok elektrik tersebut. Ada yang dibilang katanya nggak pakai nikotin gitu, tapi ternyata ada rasanya. Betul. Itu juga berarti sama membahayakannya juga ya dok ya. Jadi ini yang mungkin agak paradoks ya. Jangan kira karena rasanya menyenangkan, menarik, itu malah tidak berbahaya. Betul. Justru itu salah satu sumber potensi bahayanya dok. Ya. Jadi ada bilang, kan rasanya bubble gum, tidak pahit, manis. Jadi persepsinya itu
seakan tidak berbahaya. Padahal itu justru salah satu potensi bahayanya, ya. Satu dari flavoringnya itu sendiri berbahaya, ya. Kita punya contoh sebuah zat namanya vitamin E. Vitamin E. Vitamin E itu sudah lolos Badan POM, sudah lolos FDA, ya. Pokoknya dikira aman lah, ya. Sebelum tahun 2019 itu banyak sekali flavoring yang menggunakan vitamin E sebagai pelarutnya. Karena diminum aman, dimakan aman, pakai skincare pun aman. Ternyata begitu dipanaskan dan dihirup, itu langsung banyak yang terkena kerusakan pada paru. Nah, sejak saat itu vitamin E acetate di-ban penggunaannya dalam produk vape. Ya. Itu baru satu zat tuh. Nah, kan ada ratusan bahkan ribuan flavoring di luar sana ya. Betul. Nah, kita nggak tahu nih. Yang lainnya. Jangan nanti gitu. 5 tahun lagi ketahuan nih ada yang bikin Betul. kanker paru, ada yang bikin apa Evali lagi dan segala macam satu ya. Satu. Kedua, ya. Kalau kita bilang sebenarnya ada terapi pengadaan nikotin yang bentuknya dihirup sebenarnya ya. Itu beda. Kalau terapi pengadaan nikotin yang bentuknya dihirup itu memang didesain untuk tidak menarik. Supaya begitu dipakai pelan-pelan akan di tapering off, akan di stop pelan-pelan. Nah, kalau kita ngomong vape, produsennya punya insentif, punya motif untuk sebisa mungkin yang pakai ini tidak berhenti, ya kan? Tidak putus Tidak jadinya. putus ya, dibuat semakin menarik, packagingnya bagus, rasa makin enak ya. Ya sehingga justru rasa ini menjadi salah satu potensi bahayanya untuk membuat seseorang makin kecanduan. Jadi nggak cuma nikotin dong. Dari aspek psikisnya pun, marketingnya pun juga makin gampang nih para produsen untuk ngehook lah, ngecantolin ini pengguna supaya beli terus. Jadi kecanduan juga ya dok ya. Oke, berarti nggak cuma nikotin aja, ternyata zat lainnya juga bisa ya dok ya. Baik, kalau seperti itu gitu dok. Untuk nikotin ataupun zat-zat lain itu sendiri. Tadi kan kita ngebahas mungkin kepermasalahan paru gitu ya dok. Nah apalagi kan ini semakin muda, semakin memulai gitu dok untuk vape. Itu sendiri sebenarnya ada nggak sih dok kayak dari uap tersebut perkembangan terhadap otak dari remaja-remaja ini atau perkembangan lainnya gitu loh yang terganggu selain dari paru-paru itu sendiri gitu. Oke, jadi kan kita ngomong mungkin ke anak dan remaja ya, Betul. usia sekolah ya. Ternyata anak-anak yang menggunakan e-cigarette ya, Iya. baik vape bentuknya atau heat-not bertobacco itu terasosiasi dikaitkan dengan penurunan regulasi emosi dan peningkatan gejala ketagihan ya, adiksi, rasa cemas yang meningkat gitu ya, dan gejala antisosial sebenarnya gitu. Jadi makin lama artinya jelas ini makin dan ada gangguan perkembangan atau gangguan belajar gitu ya. Dan yang penting lagi pengguna vape ini kalau pada remaja dan anak ya, ini menjadi gateway atau gerbang di kemudian hari untuk naik tingkat atau malah jadi merokok gitu. Ya, jadi kalau emang orang yang saya cuma nge-vape aja nggak merokok, data menunjukkan bahwa kalau orang itu nge-vape dia berpotensi lebih tinggi untuk akhirnya merokok ya. Dan sebaliknya orang yang pakai alasan saya nge-vape agar nggak merokok, ternyata banyak yang dia niatnya pakai vape nggak merokok, akhirnya malah memakai dua-duanya. Rokoknya iya, vape-nya iya, jadi malah double. Malah jadi bahayanya. Double ya dok ya. Jadi dari awal mula terus akhirnya jadi rokok juga ya dok ya. Baik. Berarti termasuk gangguan juga ya dok ya. Iya pasti. Terhadap para remaja ini. Baik dok. Lalu dok kalau rokok elektrik ini kan kebanyakan kan dengan klaimnya tidak menimbulkan bau seperti itu ya dok ya. Lalu juga aman seperti itu. Nah untuk kondisi vape atau e-cigarette ini sendiri dok, itu tuh terhadap orang lain gitu dok, atau misalnya sekitar sendiri, itu apakah ada dampak gitu dok terhadap sekitar? Oke, jadi sekali lagi memang data masih sangat sedikit ya, karena ini produk yang baru. Tapi yang pasti kita tahu bahwa di asap yang dihembuskan oleh e-cigarette yang udah dihirup diukur lagi ya, itu juga masih mengandung zat-zat yang kita udah bahas itu ya. Artinya orang yang sekamar atau serumah sama para pengguna e-cigarette itu berpotensi mendapatkan dampak yang sama gitu ya.
Bahkan memang ada semacam mungkin genre gitu, atau lini produk e-sigaret yang memang disengajakan itu asapnya sebanyak mungkin. Jadi emang ada pengguna vape itu emang mencari asap itu sebanyak-banyaknya, itu ada. Iya. Jadi emang itu produk didesain nikotinnya nggak terlalu tinggi, tapi asapnya emang dibikin sebanyak mungkin. Itu ada tekniknya sendiri di dalam produknya itu, gitu ya. Dan itu sampai segitunya gitu, artinya asapnya emang banyak dan itu mengandung zat-zat berbahaya yang kita tadi sudah bahas banyak tadi. Oke, berarti walaupun orang sekitar itu tidak merokok, tetap bisa berdampak juga ya dok ya terhadap orang yang nge-vape itu sendiri. Lalu dok, untuk vape terhadap ibu hamil itu dok, itu bagaimana dampaknya? Ya. Nah pasti kita sudah mulai banyak mendapatkan data ya bahwa vape ini dikaitkan dengan berbagai macam gangguan pada kehamilan. Betul. Ya. Yang paling jelas itu kemungkinan dia berpotensi menimbulkan berat badan lahir rendah dan bayi yang lahir prematur. Gitu. Itu dua aja itu udah mulai kelihatan gitu ya. Siapa tahu misalnya kita mulai punya data mungkin terkait dengan peningkatan mortalitas ibu, peningkatan kematian janin dan sebagainya. Artinya sih yang penting kita jangan sampai nunggu ini jelas gitu. Kalau emang sudah ada indikasi ke arah sana, secara teori sudah masuk gitu ya. Dan apalagi vape kan bukan suatu barang yang harus gitu ya. Betul. Ini sesuatu yang bukan zona ya, bahkan makro gitu ya. Ini bukan sesuatu yang perlu gitu ya. Mendingan kita langsung hindari dari sekarang. Karena gini, sebenarnya setiap ada produk baru, mau itu jamu, mau itu makanan, vitamin, obat ya, yang dibuktikan adalah harus ada bukti ini tidak bahaya. Betul. Ya, baru boleh dipasarkan. Bukan sebaliknya. Kalau sekarang narasinya itu adalah seakan coba cari apa sih bukti bahayanya vape gitu kan ya? Iya, kebanyakan seperti gitu kan ya. Seakan kalau tidak ada bukti bahaya itu berarti aman. Itu tidak. Tidak begitu. Namanya produk kalau mau diklaim aman ya, itu harusnya ada bukti ini tidak berbahaya gitu. Baru boleh dipasarkan. Jadi kalau vape ini malah sebaliknya gitu ya. Jadi secara teori, secara zatnya kita tahu bahwa ini berpotensi bahaya. Maka kalau orang mau mengklaim ini aman, maka sebenarnya harus cari bukti bahwa ini tidak bahaya, gitu ya. Bukan sebaliknya, bukan kita yang harus cari bukti bahaya, gitu dong. Baik dokter, berarti memang berbahaya dari zatnya itu sendiri, gitu ya dok ya. Lalu dok, mungkin kalau di lapangan nih dok, keseharian dokter gitu saat berpraktik, kira-kira banyak nggak sih dok kasus terkait vape ini pada kalangan remaja atau mungkin ada yang dewasa juga? Itu kasusnya seperti apa dok biasanya yang datang ke dokter? Yang pasti jumlahnya meningkat, jadi makanannya meningkat. Mungkin kalau 2 tahun lalu saya baru ketemu 1-2 tahun gitu ya, mungkin kalau sekarang mungkin tiap bulan ketemu gitu ya. Biasanya pada pasien yang saya ketemu di dua biasa, antara di IGD atau di poli gitu ya. Kalau yang di IGD biasanya dia pengguna vape, dia tidak merokok atau bekas perokok, waktu dia masuk dia ada sesak napas berat gitu ya. Pas di ronsen dia parunya antara ada bercak, ada tanda infeksi ya, atau dia seperti ada bercak banyak, kita bilang itu EVALI gitu ya. Electronic and vape associated lung injury. Jadi parunya seperti kayak bengkak gitu ya. Nah, itu cukup sering ya, tapi memang lebih jarang dibanding yang di poli. Kalau kita ketemu di poli atau rawat jalan, biasanya memang ini pasien punya asma gitu ya. Atau punya keluarga dengan riwayat asma. Atau dia orang dewasa pas kecil punya asma gitu ya, hilang bertahun-tahun, pas dia nge-vape muncul lagi. Timbul lagi. Jadi itu mulai banyak dok gitu ya. Jadi meskipun ya kita tidak melakukan penelitian langsung, tapi saya juga mulai kerasa bahwa banyak yang vape ini menyebabkan gangguan pada fungsi paru. Oh baik, berarti sudah cukup banyak ya dok ya yang datang ke dokter, ada yang bahkan sampai ada yang sesak juga ya dok ya karena kondisi vape tersebut. Lalu dok, apa sih dok yang perlu diwaspadai nih dok bagi para sobat Brawijaya gitu dok, jika mereka nih nge-vape, nah itu tuh gejala apa sih dok yang harusnya diwaspadai? Oke, yang pasti kalau kita ngomong tentang gejala pernapasan ya, itu ada 4 yang kita selalu pegang ya. Batuk, kemudian sesak napas, nyeri dada dan batuk darah. Nah, kalau pada vape ini 3 yang pertama tadi, ya, batuk, sesak napas dan nyeri dada. Ya, jadi kalau Anda pengguna vape, lagi pengguna vape yang aktif ya, yang berat, yang
yang ngebul terus lah pokoknya gitu ya. Terus ada mengalami ada batuk, ada mulai sakit dada, mulai pendek nafas, atau ada sesak napas, itu maka segera periksakan ke dokter paru sebenarnya ya. Baik. Agar kita bisa segera screening ya, berapa kadar nikotinnya, kemudian bagaimana fungsi parunya. Bahkan kalau emang sebenarnya kita akan ronsen atau bahkan CT scan untuk melihat ada tidak tanda-tanda kerusakan paru atau saluran napas akibat penggunaan electronic cigarette. Baik, berarti jika udah mulai sesak ataupun batuk ya dok ya, tadi yang gejala-gejala tersebut itu segera langsung periksakan gitu ya dok. Baik dok, berarti selanjutnya ada nih dok yang beranggapan bahwa tadi itu untuk vape ini sendiri untuk dia berhenti dari merokok. Nah itu tuh sebenarnya apakah itu adalah cara yang efektif seperti itu atau bagaimana? Oke. Kalau memang niatnya berhenti, ada segudang cara yang lebih baik untuk berhenti dibandingkan dengan vape ya. Jadi jangan mau tertipu yang mengklaim bahwa ini itu dimaksudkan untuk berhenti merokok, ya. Kenapa? Ya karena vape itu dibuat, didesain dan dipasarkan agar dipakai terus, ya. Makanya dikasih rasa, di minimarket dipampang dengan jelas, yang gitu paling kan depan ya. Gitu ya dok. Ini ya. Gitu ya, itu jadi jangan mau tertipu dengan klaim itu ya. Kalau mau berhenti merokok yang benar itu kita bisa dengan konseling ya. Kemudian ada nikotin replacement terapi, jadi terapi pengganti nikotin agar bertahap pelan-pelan. Jadi memang ada orang yang kalau berhenti total ya dok ya itu agak sulit dok, karena kan sudah adiksi nikotin, kalau langsung dihentikan rasa cemas dan withdrawalnya sangat tinggi ya, bisa deg-degan, nafsu makan meningkat drastis, keringat dingin, maka biasa diberikan nikotin replacement terapi, gitu ya. Itu semacam kita berikan dosis nikotin, ya, bisa dengan permen karet, ada pads, ya, ada juga berikan dihirup sudah ada, gitu ya. Tapi bedanya nikotin replacement terapi ini atau NRT ini didesain untuk secara perlahan-lahan gampang diturunkan. Jadi tidak ada rasanya, ya. Kemudian marketingnya juga nggak gencar untuk orang yang tidak jadi nge-vape ya. Jadi memang desain supaya dipakai dan dalam waktu tertentu itu akan dihentikan penggunaannya ya. Terakhir ada obat-obatan untuk penunjangnya, ada varenicline, ada bupropion ya. Dan biasanya kombinasi dari tiga ini ya, konseling, terapi pengganti nikotin dan obat-obatan ini akan mampu untuk membantu orang berhenti merokok ya. Jadi jangan coba-coba untuk berhenti rokok dengan nge-vape. Yang ada nanti rokoknya jalan, vape-nya juga jalan. Oke, jadi dua-duanya jalan ya. Iya, itu malah lebih bahaya jauh. Yang pasti itu lebih bahaya dibanding cuma salah satunya. Baik, lalu dok, berarti kan ada langkah gitu ya dok ya dari bagian medis gitu. Kalau misalnya ada yang mau berhenti merokok seperti itu tadi dengan menggunakan NRT itu ya dok ya, itu bisa langsung konseling ke dokter. Bisa. Oke, baik dok. Oke, baik. Tadi banyak banget nih dok yang udah kita bicarakan terkait vape atau e-cigarette gitu ya dok. Mungkin sekarang kita masuk ke mitos atau fakta yang sering banget nih dok didengar sama lingkungan sekitar kita. Nah, yang pertama nih dok, vape itu bebas nikotin sehingga tidak membuat kecanduan seperti itu dok. Nah, itu mitos atau fakta dok? Oke, itu mitos ya sahabat Brawijaya. Jadi memang vape itu kadar nikotinnya tergantung produsennya. Ya, ada yang diatur memang tidak ada nikotinnya, tapi ternyata sebagian besar yang beredar tuh ada nikotinnya, ya. Dan bahkan ada produk yang nikotinnya lebih besar dibandingkan dengan yang sekali hirup dari rokok konvensional, gitu ya. Dan satu. Yang kedua, memang ada studi yang menunjukkan bahwa ternyata kadar nikotin pada sebagian besar produk vape atau e-cigarette itu tidak melenceng jauh dari label yang disertakan. Artinya quality controlnya kurang bagus gitu. Itu udah ada studinya, dibilangnya berapa puluh atau berapa ratus. Nah, itu ya. Jadi sekali lagi itu mitos ya. Jadi vape mengandung nikotin. Baik, berarti mitos ya dok ya. Lalu dok yang kedua, apakah nih dok uap vape itu benar-benar cuma uap air yang bisa dihirup, dikeluarkan seperti itu dok? Nah itu juga mitos ya. Jadi uap vape itu bukanlah hanya uap air saja ya. Jadi kita udah bahas banyak sekali zat-zat yang berbahayanya. Satu, ada volatile organic compound-nya, ada nikotinnya ya. Dan kita sekarang punya bukti bahwa itu mengandung logam-logam berat, kadmium,
arsenik timbal ya, yang muncul akibat proses pemanasan tuh di kita bilang koilnya gitu ya. Apalagi kalau saya kurang bagus atau baterai sudah lama ya, kepanasan itu makin tinggi kadar logam berat. Oke, berarti mitos juga ini ya, Mitos. Dok. Baik, Dok. Selanjutnya nih, Dok, vape itu sendiri itu metode yang ampuh untuk memberhentikan rokok gitu. Mitos atau fakta? Nah, yang ketiga ternyata juga mitos juga, sahabat Brawijaya ya. Jadi kalau mau berhenti merokok itu jangan pakai vape ya. Karena kalau Anda pakai vape, Anda pakai produk. Jadi kalau ada pakai vape, Anda pakai produk yang memang dibuat supaya Anda nge-vape terus ya. Jadi kalau sahabat Brawijaya pengen berhenti merokok, itu ada cara yang lain. Konseling, kemudian nikotin berterapi, dan bantuan dari farmakologi, dari obat-obatan. Itu jauh lebih efektif dibanding kalau Anda menggunakan. Oke, baik, Dok. Lalu selanjutnya nih, Dok. Vape dan merokok itu sama-sama membahayakan. Mitos atau fakta? Itu gitu, Dok. fakta. Oke. Ya, akhirnya ada faktanya, Dok ya. Iya. Itu fakta ya. Jadi vape dan rokok konvensional sama-sama berbahaya ya. Memang bahayanya beda ya. Kalau rokok konvensional kita sudah meneliti selama hampir 200 tahun ya. Kita sudah tahu, sudah punya ukuran, mengukur berapa orang merokok, dan kita tahu berapa kali lipat orang yang merokok itu berbahaya, berapa kali lipat terkena kanker paru, berapa kali lipat kena hipertensi, diabetes, PPOK, dan segala macamnya. Tapi kalau vape, bahaya itu bersumber utama dari ketidaktahuan kita terhadap barang ini ya. Dari barang. Dan ini baru ada 20 sampai 25 tahun kita sudah menemukan segambreng bukti bahwa ini berpotensi berbahaya. Ya, jadi kita tidak perlu menunggu sampai satu Berpuluh-puluh abad tahun. ya Iya. untuk menyatakan bahwa ini berbahaya. Jadi sekarang kita harus nyatakan bahwa vape dan rokok konvensional sama-sama berbahaya. Baik, berarti sama-sama berbahaya dan itu fakta ya, Dok ya. Oke. Baik, Dok. Selanjutnya nih, Dok, pengguna vape gitu. Bisa terjadi yang namanya popcorn lung disease. Nah, itu mitos atau fakta? Oke, itu fakta ya. Jadi memang popcorn lung disease itu dulu ya adalah sebuah penyakit yang banyak mengenai para pekerja di pokoknya bagian apapun yang menggunakan butter ya, mentega itulah, atau minyak-minyak yang terhidrogenisasi. Banyak para pekerja ini yang setelah berapa puluh tahun bekerja mengeluh ada sesak napas, ada batuk-batuk, dahak yang meningkat banyak. Setelah dicek ternyata fungsi paru menurun. Gitu ya, seperti orang yang merokok gitu ya. Padahal nggak merokok, dan ternyata di vape ini untuk banyak perasa yang menggunakan senyawa yang sama, yaitu diacetyl gitu ya. Dan memang paling laku itu, Dok, karena rasanya creamy, manis gitu ya, kayak tebal gitu. Katanya ya, saya nggak pernah. Iya juga sih. Saya pernah ya, tapi katanya rasanya lebih creamy, dan itu ternyata banyak yang mengandung diacetyl. Meskipun pada beberapa negara sudah memban ya, sama seperti Filipina juga sudah di-ban, faktanya masih banyak negara termasuk Indonesia yang belum secara resmi memberhentikan penggunaan zat ini di produk yang dipasarkan. Luar biasa sekali, Dok, penjelasannya. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat gitu, Dok, untuk para sobat Brawijaya. Nah, sebelum menutup nih, Dok, podcast kita hari ini, kira-kira dari dokter ada pesankah untuk sobat Brawijaya bagi yang pengguna e-sigaret atau vape gitu untuk kesehatan parunya? Oke, mungkin kata-kata hari ini ya. Iya. Oke, jadi untuk sahabat Brawijaya, jangan tertipu dengan manisnya vape. Keduanya sama-sama berbahaya. Sayangi parumu, hindari vape dari sekarang. Baik, terima kasih banyak, Dokter, atas ilmu dan waktunya untuk di podcast hari ini. Dan mari kita akhiri podcast hari ini. Saya Dr. Novi undur diri dari podcast hari ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share untuk update kesehatan lainnya. Makin paham, makin sehat.